Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Manusia mempunyai akal, budi, dan pikiran. Dengan akalnya, manusia mampu menciptakan dan menguasai apapun yang diinginkan. Agar tidak tersesat, Allah pun memberikan panduan kepada mereka. Lalu, bagaimanakah konsep berpikir kritis dan bersikap demokratis dalam Islam? Saksikan video berikut ini sampai dengan selesai. Tanda-tanda kekuasaan Allah begitu tersebar banyak di muka bumi ini, seperti dua buah lautan yang bertemu. Di satu sisi terasa asin dan di satu sisi terasa tawar. Hal ini tentu saja bertentangan dengan hukum alam yang kita kenal. Berikutnya adalah adanya api yang ada di dasar laut. Dalam logika kita, jika api terkena air pasti akan padam. Namun hal ini tidak berlaku untuk kejadian tersebut. Yang ketiga adalah adanya teori ledakan besar atau Big Bang. Hal ini telah dikatakan dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 30. Hal berikutnya adalah adanya sungai tawar yang mengalir di dalam lautan. Hal berikutnya adalah ditemukannya jasad Fir'aun yang telah ribuan tahun tenggelam dan ditemukan pada tahun 1896. Agama Islam sangat mendorong umatnya untuk berpikir kritis. Karena dengan berpikir kritis seseorang akan menemukan ilmu pengetahuan dan teori-teori baru, serta tidak terjebak dalam kejumudan dan kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allah ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Adapun kandungan dari ayat tersebut adalah berikut ini. 1. Tanda kebesaran Allah bertebaran di muka bumi. 2. Ulil albab adalah orang yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan dan berpikir akan penciptaannya hingga menghasilkan kemaslahatan. 3. Semua ciptaan Allah mempunyai manfaat. 4. Ulil albab berpikir kritis, objektif, dan seimbang hingga timbul kekaguman terhadap ciptaan Allah. 5. Hasil pemikiran membuat semakin takarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebahagiaan dunia serta akhirat. Hadis berpikir kritis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala bitu fi baiti Maimunata wan Nabiy sallallahu alaihi wasallam indaha falamma kana sulusul layl al-akhir aw ba'du qa'ada fa nadhara ila as-sama'i fa qara'a inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Dari hadis ini dapat kita simpulkan, yang pertama, Rasul sangat rajin beribadah. 2. Rasul mengingatkan kita bahwa akal tidak hanya untuk berpikir duniawi saja. 3. Harus ada keseimbangan berpikir untuk dunia dan akhirat. 4. Semakin cerdas seseorang, seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena dia mempunyai kemampuan untuk berpikir lebih jauh daripada yang lain. Ada warna yang berbeda kesuksesan di mata seorang muslim dan yang lainnya. Seorang muslim tentunya mampu menyeimbangkan antara urusan dunia dan akhiratnya, atau bahkan lebih memilih urusan akhiratnya. Hal ini karena seorang muslim banyak berpikir, namun juga menyertainya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, muslim memandang bahwa dunia adalah kendaraan akhirat, sehingga muslim tidak dibutakan oleh kenikmatan duniawi dan mengorbankan urusan akhiratnya. Yang terakhir, muslim selalu menjadikan segala sesuatu untuk peluang ibadah. Dan inilah hikmah bagi seorang muslim yang mampu berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Selain berpikir kritis, seorang muslim tentunya harus bersikap demokratis. Seorang muslim tidak boleh bersikap egois, apalagi mementingkan dirinya sendiri. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kehidupan ini dengan beraneka ragam.
Mulai dari bahasa, suku, adat, dan golongan, semuanya berbeda satu sama lain. Jika setiap kelompok mementingkan diri sendiri, tentu saja akan menyebabkan perpecahan dan permusuhan satu sama lain. Untuk itu diperlukan sikap demokratis dalam menjalankan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kandungan dari surah Al-Imran ayat 159 adalah Rasul adalah pribadi yang lemah lembut. Dalam kondisi apapun selalu menampakkan keluhuran budi pekerti. Sikap kasar akan membuat orang menjauhi. Adanya perintah untuk bermusyawarah. Berikutnya menyerahkan hasil musyawarah dengan tawakal. Dan yang terakhir adanya perintah saling memaafkan satu sama lain. Adapun perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut diantaranya sebagai berikut ini. Ada sebuah hadis tentang demokrasi dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah Allah untuk memberikan pilihan kepada para istrinya untuk minta bercerai atau tidak, Nabi memulai dari Aisyah dan berkata, "Aku akan mengatakan perihal yang sangat penting, maka janganlah terburu-buru sebelum bermusyawarah dengan ayahmu. Dan aku tahu bahwa ayahku tidak akan menyuruhku meninggalkan beliau." Lalu beliau pun menyampaikan sebuah ayat, "Katakanlah kepada istrimu hingga selesai." Sebagai salah satu ajaran Islam yang mulia, tentu saja musyawarah banyak mengandung hikmah dan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Di antara hikmah berikut adalah mengurangi kesalahan pada pengambilan keputusan. 2. Adanya kontribusi bersama dengan kritik dan saran. 3. Terbebas dari diskriminasi terhadap suatu kelompok tertentu. Selanjutnya, terbiasa memberi maaf dan lapang dada. Kemudian, terciptanya budaya saling menghargai, memahami antar sesama masyarakat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.